Gue nunggu nggak apa-apa. Kalau gue ditunggu tuh gue kayak, aduh, Iya. dari stres. Seseorang yang belum bisa move on dari mantannya dan kurang lebih masih mengharapkan hubungan mereka tuh kembali lagi. Yang tadinya di fase gagal move on, mereka susah banget untuk keluar dari circle itu. Mereka bisa akhirnya refleksi dan mereka bisa keluar dari situ, sembuhkan lukanya. Di tengah keramaian, gue bisa kambuh tuh. Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa kalau udah begini, hari ini duduk Vincent dulu nih, opening soalnya. Kalau gue duduk Vincent begini, udah di set yang seperti ini, artinya di kamar gue ini, di chamber gue ini sudah kedatangan salah satu teman yang keren banget. Dan hari ini, gue sudah kedatangan seorang musisi up and coming yang ternyata ini punya history dengan, bisa dibilang, spill dikit ya. Angka 5 Tapi nanti kita tanya-tanya aja sama beliau ini. Siapa lagi kalau bukan Alvin Lapian? Gue harus duduk Vincent juga. Boleh, bebas. Justru tadi gue ngeliat duduk lu nyaman banget kan. Iya, terlalu cozy tempatnya ya. Thank you. Vin, apa kabar? Baik. Iya, apa kabar? Ini sangat-sangat seru ya. Alhamdulillah sehat hari ini dua-duanya kita. Dan banyak sih yang bikin gue obrolin karena kemarin pas gue tahu Alvin Lapian mau kesini, gue akhirnya as a podcaster ya, gue ngeliat dia gitu. Menarik gitu. Banyak yang bisa ditanya ya dia. Apalagi berhubungan sama high five. Tapi nanti kita akan ngobrolin soal hal yang sangat fundamental dan sangat Alvin Lapian banget, yaitu masa laluku. Tapi sebelum masa lalunya Alvin kita kulik, gue mau tahu nih hari ini Alvin di Bandung lagi ngapain sebenarnya? Jadi seperti biasa karena baru rilis lagu gue juga masa laluku, jadinya gue promo-promo visit radio, terus juga visit media gitu. Oh iya biasa ya datang ke Bandung promo segala macam. Tapi gimana Bandung so far? Udah berapa hari di sini? Baru datang? Baru hari pertama ini. Ini hari pertama. Besok terakhir. Jadi selalu seneng sih kalau ke Bandung tuh vibes-nya tuh selalu rasanya tuh liburan walaupun kerja sih. Iya kan? Akhirnya. Cuma vibes-nya tuh liburan seru gitu. Iya. Bisa dibilang ini udah lama gak ke Bandung apa sering apa gimana? Wih, terakhir gue ke Bandung kapan ya? Ini. Terakhir gue, kayak baru-baru deh. Tapi liburan. Ini Natal. Natal gue kesini. Lu Natal kalau lu kesini berarti itu udah 5 bulan ya? 5 bulan lalu, iya. 5 bulan. Iya. Waktu itu kan penuh banget ya, crowded Bandung kan. Crowded banget, gue kayak wah macet banget Bandung, gokil. Tapi tetap seru lah. Tetap seru. Bandung always fun man, menyenangkan. Makanya saya akhirnya tinggal di sini. Vin, ada kepikiran pindah ke sini nggak? Kayaknya ya, siapa tahu ya. Iya. Karena gue suka vibes-nya banget sih. Bandung tuh adem, asri, kayaknya enak gitu. Terus kalau misalnya di Jakarta kan panas banget ya. Iya, saya baru pulang kemarin emang panas. Panas banget. Terus kayak tadi tuh ada pas gue visit radio. Aduh ini tuh hari ini panas banget ya gini. Sumpah di gue nggak sama sekali. Kayak gue nggak ngerasa panas. Ya, betul. Apa ini? Toleransi orang Bandung soal panas itu berbeda dari orang Jakarta. Iya. Gerah dikit udah dibilang panas. Iya. Oke, Vin. Lu lagi promo di Bandung tadi lu bilang. Tentang si masa laluku ini berarti kan? Single baru. Congrats sebelumnya ya. Thank you. Ini Thank you so much. 2 bulan yang lalu gak salah ya? 2 bulan 3 bulan. 2 bulan yang lalu berarti rilisnya. Terus sebenarnya ketika nulis ini karena gue tuh selalu tertarik sama proses produksi nih. Sebelum gue deep dive into the story ini tuh tentang apa segala macam, gue mau tahu deh. Lama gak sih lu produksi bareng sama tim ini lagu ini sampai akhirnya ada tangan lu gitu? Untuk produksinya total sebenarnya nggak terlalu lama. Cuma kalau diruntutin ya, maksudnya prosesnya tuh nggak terlalu lama. Cuma lebih lamanya karena waktu itu gue ngerjain ada project teater musikal juga. Gitu, gue bermain peran lah gitu. Jadinya agak held back tuh prosesnya. Yang seharusnya bisa workshop, terus recording session. Akhirnya kita harus cari waktu di mana kayak ketika gue lagi free,
gue pakai buat workshop, terus gue pakai buat recording kayak gitu. Oke, jadi lu tidak lu bukan spesifik sama My Music misalnya label gitu. Oke, kita workshop dari tanggal sekian sampai tanggal sekian selama sekian waktu gitu. Tapi memang ketika lu lagi ada waktu aja baru produksi gitu ya. Jadi ketika memang waktunya pas nih, gue lagi misalkan lagi libur, lagi ada off, atau kadang gue izin gak latihan dulu teater musikalnya. Baiklah. Jadi untuk gue pakai buat entah recording atau workshop gitu. Oke, menarik. Terus si Masa Laluku ini sedalam apa lu terlibat dalam proses produksinya gitu? Oke, jadi sedalam apa? Karena gini, jadi dari tim itu ngirimin ada beberapa demo lagu. Oke. Dan lagu Masa Laluku ini salah satu demo yang dikirim itu yang membuat gua apa ya? Pertama kali gue denger demonya tuh langsung kayak nyantol banget. Oke. Kayak stuck, ada momen dimana kayaknya ini deh. Karena gue juga pernah apa ya? Ketika gue dengerin lagunya, gue ke-recall gue pernah mengalami fase yang serupa juga dengan lagunya. Oke. Jadi dari situ sih sebenarnya yang kayak ini kayaknya Masa Laluku deh yang jadi single gue gitu. Sampai akhirnya produksi bareng tim gitu. Itu super fun sih prosesnya. Ketika lu dapet berarti kan summary-nya adalah lu menemukan apa ya bisa dibilang sangat relate lah sama lu tadi sampai akhirnya ini bisa menjadi si single pertama lu bareng My Music kalau nggak salah ya? Iya betul, single pertama. Ini menarik nih. Ini menariknya karena biasanya single pertama itu biasa orang yang sangat relate dulu. Nah, itu berarti sangat-sangat Alvin banget gitu. Semoga tidak di dive in ya. Oke, Vin, Masa Laluku. Sekarang kita mengenai si lagu ini gitu. Interpretasi orang kan mungkin berbeda-beda. Mungkin teman-teman yang udah denger gitu kan punya pemahaman sendiri. Betul. Tapi buat Alvin nih, Masa Laluku ini sebenarnya telling story-nya tentang apa sih? Oke, jadi Masa Laluku ini sebenarnya garis besarnya adalah menceritakan tentang seseorang yang belum bisa move on dari mantannya dan kurang lebih masih mengharapkan hubungan mereka tuh kembali lagi kayak gitu. Gamon dia. Gamon. Dan menurut gue ternyata banyak banget sih orang-orang di luar sana yang relate dengan si lagu Masa Laluku ini. Oke. Gitu. Oke. Apa ya bisa dibilang lagu-lagu Gamon tuh lagi jadi hype orang kali ya, apa orang banyak yang Gamon. Gak ngerti kenapa. Tapi sebenarnya yang gue lihat adalah bahkan lagu-lagu galau itu lagi banyak banget diminati somehow. Betul. Gitu. Kayaknya orang-orang pada sedih banget kehidupannya ya. Gue gak ngerti kenapa ya. Gue mikir gitu kan, gue sobatnya mikir, ini orang pada galau semua gitu ya. Tapi ini sebuah fenomena yang menarik gitu. Menarik, benar. Menarik karena industri Indonesia itu punya sebuah daya tarik di mana notasi-notasi dan tema-tema galau yang akhirnya dibawakan sama Alvin, that works gitu. Iya. Ada orang pernah ngomong apa tentang lagu lu ke lu langsung gitu, pernah gak? Pernah, jadi bahkan kalau misalkan dari Instagram tuh banyak banget DM setelah gua rilis. Iya. Mereka bahkan cerita. Bahkan cerita tentang kayak gimana mereka nggak bisa move on, kayak berapa lama mereka nggak bisa move on, terus bagaimana lagu itu relate dengan kehidupan mereka, kayak gitu-gitu loh. Keren nih. Itu kayak gue, ya ampun sedih banget sebenarnya gue bacanya ya, kasihan, tapi kayak thank you udah support gitu. Iya. Jadi secara tidak langsung lagu lu jadi kisah gitu ya, jadi pengantar. Gimana rasanya punya lagu yang jadi anthem orang gitu? Ini soalnya beda banget nih. Ini gue nanya sama yang bawain lagunya langsung. Iya. Gimana rasanya ya? Ada rasa senangnya juga ketika karya kita kan diapresiasi sama orang kan juga pasti rasa senang itu ya. Cuma di sisi lain juga membuka pikiran ternyata banyak orang di luar sana juga yang melewati fase-fase itu. Jadi kita nggak sendirian ketika kita ngerasa kita galau lagi di titik dimana kita vulnerable, nggak masalah. Betul. Orang lain juga banyak kok yang melewati fase itu. Wow. Gitu. Ini pemikirannya sangat mature ya Alvin, ini luar biasa ya. Gue gak tahu kenapa tadi gue ngomong kayak gitu. Ternyata dia juga gak sadar. Vin, gue dengar cerita bahwa di proses produksi lu ini, lu dibantu sama beberapa orang-orang keren. Boleh gak lu shout out mereka? Terus gimana caranya lu ketemu sama mereka? Jadi kebetulan yang mempertemukan My Music label gitu. Dan memang apa ya, gue bekerja sama dengan
Kametari Iskandar sebagai penulis lagunya. Oke. Terus juga ada Kak J Ekote, Oke. Kak Iyas juga. Oke. Ekote, terus juga untuk vocal directornya ada Kak Barsena Bestandi. Itu Bandung Pride beliau itu ya. Gokil, dia tuh keren banget ya. Bandung Pride memang. Gimana rasanya ketemu sama seorang Barsena pertama kali di direct vokalnya? Kan soalnya yang pernah cerita ke sini semua punya pengalaman yang beda-beda. Oh gitu. Lu gimana coba lu? Gue bahkan gini, gue sempat sebelum, karena gue belum kenal. Oke. Gue belum kenal, jadi memang label lah yang mempertemukan kita di studio gitu. Dan pas gue sebelum ketemu dia tuh gue udah berpikir kayak, aduh gimana ya, gue takut banget nih gitu, gue belum kenal, terus orangnya kayak gimana ya, enak gak ya kerjasamanya gitu. Ternyata orangnya baik banget dan emang bisa bekerja sama dengan baik sih orangnya. Dia seru lah, semua prosesnya itu seru banget dia direct. Berapa lama take vokal? Take vokal, sebenarnya take vokalnya sebentar bahkan. Sebentar, kayaknya ada kali 3 jam, 4 jam. Oke. Dan gue kayak, Kak serius ini udah selesai? Gue yang kayak, Gak kerasa kan? Oh gak kerasa, gak kerasa sama sekali. Terus udah ini gini. Kok bisa cepet banget deh. Pikir gue tuh bakal kayak, oke gue udah prepare nih dari rumah, gue seharian nih di studio. Artinya lu keren berarti coy. Iya. Gak tahu ya. Iya. Artinya kan berarti, wah ini berarti rasa yang mau disampaikan tersampaikan dengan cukup oke gitu. Semoga. Amin. Terus sama MV deh nih, kita ngomongin si MV-nya karena penasarannya nih orang ikutan nulis MV-nya apa konsep bagaimana kok galau sekali sesuai lagunya gitu ya. Desperate banget, sedih ya. Iya kayak, wah sedih juga nih MV gitu. Gimana ceritanya tuh MV-nya? Jadi kalau music video sendiri kan kita kerjasama dengan Lahan Seni sebagai production house-nya, dan memang mereka yang initiate dengan storyline-nya. Tapi memang kita dan tim emang minta sebenarnya untuk music video Masa Laluku ini ada storyline gitu, ada ceritanya biar kita mau music videonya itu merepresentasikan si lagunya gitu. Jadi ketika orang nonton pesannya tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu. Lu ingin membuat musik video yang sinematik tapi ada perjalanannya tapi mudah dipahami gitu ya. Gue pengen tuh biar orang tuh ini music videonya tuh kurang lebih kayak short movie. Gue pengennya ada beberapa scene kita syuting tuh bener-bener seharian full dari pagi sampai jam berapa, jam 1 pagi kali, jam 12, jam 1 pagi. Dan emang banyak banget scene-scene yang diambil, terus angle shot yang diambil gitu sih. Oke. Kalau gue bisa berkata satu hal tentang apa yang sudah gue dengar dan gue tonton dari lu, Vin, looking forward kali ya, karena ini tuh kan pembuka bareng sama teman-teman yang luar biasa di My Music, dan ini adalah pembuka yang menurut gue sangat-sangat, entah ya, gue tuh suka punya feeling kalau nangkep satu lagu ketemu sama penyanyi yang tepat gitu. Ini Alvin banget sih. Apakah nanti selanjutnya dia akan bawakan yang galau-galau lagi? Karena cocok banget coy. Serius. Cocok coy. Terus gue, ini cocok sekali sama dia ya. Apa dia akan menjadi raja galau baru Indonesia? Apakah dia akan jadi sad boy Indonesia? Itu sad boy Indonesia kan siapa tahu. Tapi secara garis besar sendiri, apakah lu memang pada dasarnya senang sama hal-hal yang berbau balad gitu? Sebenarnya gue gak cuma balad sih. Bahkan gue berharapnya nanti di karya-karya gue selanjutnya kita juga mau coba something new juga Explore gitu. Ya? Explore terus gitu. Jadi gak selalu akan di balad terus. Cuma mungkin ya kalau misalkan kita juga ngelihat pasar, ternyata pasar suka dengan lagu-lagu yang atau kayak tema-tema galau, tema-tema sedih, ya mungkin kita bisa ikutin. Cuma gue tetap pengen karya-karya gue selanjutnya juga eksplorasi terus sih. My Music, ini catat ya, keren nih. Dia mau explore tapi dia juga realistis. Ini yang susah, keren. Vin, mungkin satu hal terakhir sebelum kita ngobrol-ngobrol yang lebih santai mengenai si Masa Laluku deh. Ada nggak yang mau lu sampaikan? Misalnya ya apa yang lu harapkan orang dapat dari situ, atau ketika lu workshop bareng lagu ini lu ingin orang merasakan apa segala macam, boleh silakan. Dan dengernya di mana gitu. Jadi sebenarnya gue berharap ketika orang-orang mendengarkan lagu Masa Laluku ini, mereka bisa yang tadinya di fase
gagal move on, mereka susah banget untuk keluar dari circle itu. Mereka bisa akhirnya refleksi dan mereka bisa keluar dari situ, sembuhkan lukanya. Sampai kata-kata gue kayak baku banget ya. Sembuhkan lukanya dan bagus. mungkin bisa jadi wadah untuk bisa mengekspresikan perasaan kalian yang nggak bisa kalian ungkapin dengan kata-kata, mungkin bisa lewat lagu. Amin. Tuh. Pokoknya semua streaming platform udah ada itu ya. Udah ada di all digital streaming platform. Nice, itu pokoknya kalian jangan lupa dengerin tuh masa laluku. Dan sekarang sebelum ngobrol nih kan enak santai, kita nyemil dulu bro. Boleh, wah ini boleh diambil nih. Boleh, lu suka pedas apa enggak? Gue nggak bisa pedas Nah, lagi. ini ada snack, jadi kita dapat snack dari Lenis Teras. Wow. Nih dari Lenis Teras, dan ini ada yang pedas sama original. Gue doyan yang pedas, lu doyan yang... Berarti lu nggak bisa pedas ya? Nggak bisa. Berarti cocok di situ dah. Kita sama-sama pegang begini kalau gitu. Kalau minum ada, mau kue-kuehan ada. Enak banget. Thank you. Enak banget. Ini Lenis tuh mantap. Best. Vin, gue sekalian mau nanya deh Vin. Boleh. Kita buka sesi santai ini, sesi nongkrong ini dengan satu pertanyaan. Musik dan seni itu sepenting apa buat lu? Sepenting apa? Iya. Sangat penting. Kenapa tuh? Gue ngerasa kalau misalkan as in general ya, Iya. nggak ada seni, nggak ada musik. Ya. Dan seni kan banyak banget ya, maksudnya kayak seni peran, seni musik, seni apa. Hambar nggak sih hidup? Iya. Kayak kosong aja gitu, nggak ada something yang berdinamika aja. Kalau misalnya nggak ada seni, menurut gue sih gitu. Oke. Lu pernah mendalami seni apa aja sih selain musik? Selain tadi acting nggak berarti kan? Pernah juga. Seni peran, seni musik. Gue seni bela diri. Wow. Dulu. Apa? Dulu gue karate. Umur masih kecil lagi gue. SD ya? 8 tahun ya? Iya. SD ya? Oke. Berarti nggak lama itu? Gak lama karena gue berhenti karena syuting. Oh, bentrok schedule-nya. Jadi jadwalnya bentrok nih. Iya bener dong pasti. Iya. Sama aja ya. Iya juga. Oke. Acting, musik, bela diri apa segala macam gitu, form of arts yang berbeda-beda tentunya. Lu pernah nggak merasa kayaknya gue emang nggak bisa diem aja anaknya, apa emang tadi kan lu bilang hidup tuh dinamis ya? Iya. Apa lu emang seperti itu atau gimana awalnya introduction lu tentang semua seni itu gimana? Malah gue sebaliknya. Gue tuh dulu, kenapa sebenarnya nih, ini nih fakta ya, ini fun fact ya. Kenapa sebenarnya gue berada di dunia, di industri entertainment sekarang, itu karena sebenarnya awalnya gue tuh anak yang bener-bener pemalu, nggak bisa ngomong sama orang, nggak berani untuk kayak face to face, ngajak kenalan, berteman, itu gue nggak bisa dulu. Oke. Itu pas gue umur 6 tahun, gue sama kakak gue itu bener-bener ketika ada tamu, ini contoh ya, ketika ada tamu datang, let alone orang lain lah, ini keluarga sendiri nih, misalkan sepupu, om, tante, datang ke rumah, itu gue sama kakak gue lari masuk ke kamar, kita kucing pintu. Gak mau ketemu, kayak malu nanti ditanya apa, nanti nggak bisa jawab apa gitu. Iya. Sampai akhirnya orang tua gue kayaknya udah lumayan enak ngeliat ini anak-anaknya, ayo dong, coba dong bersosialisasi gitu. Sampai akhirnya dimasukin ke sanggar, salah satu sanggar dulu, sanggar seni. Itu niatnya, tujuannya adalah untuk gue bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Jadi gue bisa berteman, karena di sekolah pun gue gak punya temen. Oke. Gitu, dan akhirnya memang berhasil sih, akhirnya gue punya teman sanggar ya. Gitu, dan ternyata ada opportunity lain di situ. Kayak misalkan gue ada tawaran casting dulu, gue inget banget ya. Gimana? Casting, zaman dulu nggak ada sosial media, nggak ada apa kan. Betul. Itu bokap gue dikasih kayak buku tebel. Itu isinya nomor-nomor production house, nomor-nomor PH gitu. Jadi kita harus kontak kayak door to door gitu. Untuk kayak ini ada tawaran casting gak kira-kira gitu loh. Oh. Zaman dulu kayak gitu. Terus nggak pernah dapet lah intinya. Sampai akhirnya gue pernah jadi figuran video klip Idola Cilik dulu.
zaman-zaman, lo tau zaman-zaman Debo, Caka. Oh. Angkatan itu. Dulu gue jadi figurannya tuh. Oh, jadi salah satu cilik-ciliknya itu ya. Ya. Itu gue inget banget lagunya tuh persahabatan bagai kepompong. Nah, lagunya itu. Terus kayak ada gue kelihatan dikit pas ceritanya kita lagi main kereta-keretaan, gue kelihatan dikit banget. 0, berapa 1 second. Gitu. Terus akhirnya dari situ kenal agency apa. Terus ada tawaran casting sampai akhirnya dapet sinetron pertama. Alhamdulillah. Berlanjut. Itu sinetron pertama berarti pas umur 9 tahun. Oke. Berarti gue bisa bilang lu mengawali karir berseni lu ini dari sangat muda berarti kan? Dari kecil ya. Dari kecil banget tuh. Dan apa ya? Secara industri ini juga dinamis tadi, bergerak terus. Lu merasakan apa sih, kayak maturity kah atau apa sampai akhirnya lu di titik yang sekarang perjalanan itu semua gitu? Gue merasa karena gue juga bisa dibilang gue besar di lokasi ya. Oke. Jadi somehow karena sekitar gue tuh orang-orang yang lebih dewasa dari gue. Oke. Jadi mungkin ada pengaruh itu ya. Maksudnya pengaruh dalam arti orang-orang bilang kayak tua sebelum umurnya kayak gitu loh. Oh. Kayak toku lah gitu. Oh iya. Kan dulu bilangnya gitu. Jadi mungkin ada influence dari situ juga. Cuma dan banyak banget sebenarnya yang nanya kayak kalau misalkan udah kerja dari kecil, udah berkarir dari kecil, terus masa childhood lo nih gimana nih gitu. Persis, betul. Gue merasa gak ada yang beda lagi. Maksudnya childhood gue nggak sama seperti anak-anak pada umurnya gitu ya. Yang kayak mereka pulang sekolah mungkin ada yang les atau kayak main sama teman-teman kompleknya atau segala macam. Ya. Gue berbeda gitu. Ketika gue pulang sekolah ya gue langsung ke lokasi syuting, gue syuting gitu kan. Bedanya di situ. Gitu. Ya sampai pagi lagi, terus akhirnya syuting lagi gitu. Terus sekolah. Bedanya kayak gitu. Cuma gue nggak merasa kayak itu gue kehilangan masa kanak-kanak gue. Oke. Jadi kayak tetap aja gue masih di lokasi syuting, gue juga main kok sama anak-anak sepantaran gue. Iya. Gitu walaupun memang berbeda aja, tapi sama-sama aja sih. Untuk experience-nya lah ya. Iya. Berarti lu dari dulu udah menganggap bahwa di depan set dan semua perkameran itu semua lu bawa asik aja, bawa enjoy aja gitu ya. Kayak lu main aja gitu. Karena gue suka. Ya. Gue suka banget gitu. Gue enjoy ketika gue dapat syuting nih, misalkan dapat job, tuh gue seneng banget kayak gitu. Mungkin di sisi lain gue karena malas sekolah ya, cuma kesel ternyata di arahnya. Iya. Mungkin. Cuma emang seneng aja gitu kayak syuting walaupun deg-degan tapi kayak seru. Oke. It's great karena lu dari kecil udah tahu lu mau ngapain di hidup lu dan ya kita semua lah di sini. Gue selalu kalau ada teman-teman yang dalam tanda kutip berkesenian gitu ya, gue selalu support dan gue selalu berharap ini adalah jalan terbaik dan ini bisa membawa hal-hal baik juga dalam hidup lu. Amin. Nah maka itu di sini ada beberapa cerita nih, beberapa fakta mengenai seorang Alvin Lapian. Wow, takut. Biasa di sini adalah yang paling ditakuti ya. Waktu itu pas kesini, Bisma kalau nggak salah pas dibacain itu apa aja boleh nyontek nggak katanya? Iya, gue boleh nggak nyontek? Oh jangan. Nanti tidak seru buat Anda. Oh gitu, oke deh. Ini spoiler, ibarat kata nonton film nih. Lu lebih baik tahu pas di teater gitu. Dar gitu ya. Deg-degan beneran. Dia deg-degan beneran itu bibirnya getar. Aduh. Yang pertama. Alvin ini tadi. Gue soalnya nonton High Five. Iya. Dan gue pernah tahu ada High Five Indonesia. Gimana storynya sampai Anda bisa jadi High Five tuh? Gimana itu? Itu terjadi setelah gue keluar dari grup boyband gue. Nah, ini lagi nih. Lanjut nih. Super 7 kan? Super 7. Terus singkat cerita ya pokoknya gue akhirnya dapat kesempatan untuk ikut audisi untuk High Five Indonesia. Oke. Gitu. Dan High Five itu childhood gue banget. Gue inget banget di core memory gue. Dulu tuh gue suka banget ikut kayak nyanyi LOV. Iya. Gue suka banget. Terus
wah ini gila sih kalau misalkan gue bener-bener jadi hostnya High Five. Tuh. High Five Indonesia ini keren banget sih. Lu warna apa waktu itu ya berarti lu? Hah? Lu kan High Five tuh bajunya kan warna-warni kan? Warna-warni, gue bener-bener kayak wah ondel-ondel deh. Bener-bener kayak warna-warni banget kehidupan gue warna-warni. Asik. Gitu. Seru dia seru ya. Asli. Terus ya udah akhirnya gue ikut audisi dan bener-bener kayak banyak banget orang yang ikut audisi di Falcon Pictures waktu itu audisinya. Terus ya udah, gue nggak lebih kayak pada saat itu gue ngelihat banyak banget orang yang ikut, yang antusias juga. Gue kayak ya udahlah, kalau misalkan keterima syukur, nggak ya udah gitu. Gue lebih kayak gitu tuh. Jadi kayak ya udahlah, yang penting gue coba. Kalau nggak dapet ya udah nggak masalah. Singkat cerita, gue dapet nih, tapi workshop. Jadi kayak masih diadu lagi nih sama beberapa cast. Potential cast lah. Akhirnya ya udah gue ikutin workshopnya, ada kali 8 kali ya gue ikut workshop itu. Sampai akhirnya dipilih, ya udah kepilih gue. Padahal waktu itu gue masih umur 16 tahun. Sementara waktu itu kriterianya tuh yang dicari sebenarnya kayak 20 tahun ke atas. Terus gue 16 tahun nih. Ya udahlah nggak mungkin keterima nggak sih? Kayak dari umur aja udah jauh. Keterima. Itu bener-bener kayak wah gila sih. Akhirnya gue jadi membernya High Five. Tapi itu berarti super power lu tadi yang lu dapatkan di set dewasa sebelum waktunya yang lu bilang tadi. Iya. Itu akhirnya membuat lu jadi lebih mature. Mungkin ya. Jadi orang jadi mau menerima lu mungkin gitu ya? Mungkin ngelihatnya kayak gue pada saat itu gue umur 16 udah cocok jadi 23, mungkin nggak tahu ya. Mungkin nggak tahu. Cuma gue juga bingung karena kenapa gue bisa keterima padahal kriterianya 20 tahun ke atas kan. Iya. Gitu. High Five terus tadi mundur lu sebut boy band itu prosesnya beda lagi. Another story itu. Gimana tuh ceritanya? Jadi gue tuh sebelum boy band itu gue lagi fokus gue lagi sinetron sebenarnya. Oh yang lo bilang tadi? Gue lagi sinetron, gue lagi syuting, bungkus sinetron gue apa. Terus kayak gitu. Ya elah. Dia lagi seru syuting padahal. Lagi asik. Lagi asik nih gue syuting. Terus singkat cerita, gue dapet ada salah satu project iklan gitu. Terus sama personilnya Super Seven. Dan ternyata Super Seven lagi nyari personil baru lah ibaratnya karena ada beberapa yang memutuskan untuk keluar dari Super Seven dari grup. Akhirnya ya udah gue coba, gue dipanggil ke label waktu itu Catchy Music labelnya. Gue datang, itu gue takut banget, gue mau nangis. Gue mau nangis karena gue ngerasa kayak I don't deserve this. Kayak ini Super Seven nih namanya udah gede, terus ketika gue masuk orang tuh bakal mikir apa ya? Apa kayak lu ngapain sih ada di sini? Kayak gue pengen member yang lama kayak gitu-gitu. Iya. Jadi itu berat banget di gue, dan pada saat itu gue masih 13 tahun kayak aduh gimana ya? Kayaknya nggak usah deh gitu. Gue bilang ke bokap gue kan. Ya enggak, kamu coba dulu, kalau misalkan kamu nggak coba kamu nggak akan tahu nantinya kayak gimana. Akhirnya ya udah, gue beranikan diri, gue coba. Bener gue akhirnya keterima. Ya udah, ternyata respon dari fanbase-nya mereka pun juga positif. Itu jadi cuma kayak di otak gue aja kayak negatif. Wah ini orang-orang bakal nyerang gue nih karena apa segala macam, ternyata enggak. Dan gitu. jam berapa lama tuh berarti bro? Kebetulan itu gak nyampe setahun. Dan akhirnya udah pada mencar-mencar. Ya benar. Iya, mencar-mencar dan punya, ya udah dari situ punya karir masing-masing lah. Nah cerita itu tadi dari sinetron, Super Seven, lanjut ke High Five. Ke High Five. Begitu jadi ceritanya, menarik nih ya. Selanjutnya. Iya. Oh iya, masih ada ya fakta-fakta itu ya? Banyak Pak. Banyak dong. Gue pikir satu itu doang. Ini ada 1, 2, 9. Wah banyak banget Pak. 9 banyak banget dong. Nggak, ada beberapa nih. Jadi selanjutnya adalah tadi berarti mundur lagi. Ada banyak sinetron FTV dan FTV juga pernah? FTV main gue juga. Berapa banyak sebenarnya lu main FTV film sinetron tuh berapa tuh? Total semua? Total. Banyak berarti. Dia nggak bisa ngomong begitu berarti banyak. Enggak sebanyak itu. Oke. Cuma
Karena kan dari kecil kan, jadi kayak agak lupa. Agak lupa. Itu tuh sebuah statement yang keren banget, tau gak sih? Gue dari kecil bro ini. Jadi agak lupa. Dia bukan mau pamer, enggak Sama sekali. Sama Emang sekali itu enggak. kelihatan pamer, enggak kan? Enggak, dia bukan mau pamer, tapi itu keren. Enggak itu keren. lah. Itu buat gue keren, kayak gue dari kecil udah berkarir dulu sebenarnya gini. Dan dia bisa cerita gitu karena dia mengalami itu semua, which is cool. Itu keren loh. Thank you. Aduh berapa ya? FTV kayaknya masih bisa kehitung lah. Kehitung jari lah FTV. Karena gue gak terlalu ngambil banyak. FTV-nya di yang S itu kan, TVS itu. Iya. Ya, TVS itu. Di TV T juga ada. Oh pernah? Iya, namanya kayak Bioskop Indonesia. Oh tahu. Gitu-gitu lah. Iya. Gue juga main kayak gitu-gitu. Ada berapa ya? Keren juga dia berarti. Aduh berapa ya? Aduh nggak inget deh gue. Sinetron dari kecil. Sinetron dari kecil. FTV udah masuk SMP gitu nggak? Dari apa SD namanya? Sama dari SD juga. Film? Film gue kebetulan waktu itu karena terlalu banyak ngambil sinetron, jadi gue nggak sempet tuh ngambil film. Padahal gue juga pengen banget kan film. Cuma gue pernah dapet 1 bareng. Itu juga gue deg-degan banget karena syutingnya bareng Teguh Wisnu sama Om Slamet Raharjo. Wah, legend itu. Iya, dan itu film itu jadi dilombakan gitu, difestivalkan ke luar negeri. Oke. Gitu. Film apa? Sorry mungkin gua kemis. Film apa itu? Itu judulnya Butterfly in the Bubbles. Butterfly in the Bubbles. Wow. Teguh Wisnu, Om Slamet Raharjo, Alvin Lapian. Itu. Mantap. Legend. Legends itu udah luar biasa. Yang satu lagi Legend in the Making. Wih, amin. Gitu dong bro. Oke, selanjutnya. Ini bener nih, boleh nih Pak Dias. Apaan sih? Dimanapun, kapanpun, ada syarat nongkrongnya Alvin ini. Ada syarat nongkrong. Iya. Syarat nongkrong. Syarat nongkrong, ada syarat nongkrongnya dia tuh. Yaitu kopi sama rokok. Oh iya bener. Bener gak sih? Iya kan? Itu tuh syarat banget kan kalau bisa lu lagi bermusik, lagi mumet pun itu kan sebenarnya. Iya. Terutama kopi ya. Gue tuh kopi banget sih. Tapi gue nggak bisa juga kopi hitam. Paham nggak? Gue nggak bisa karena gue ada kalau misalkan gue minum kopi yang terlalu strong langsung sakit. Ada GERD gitu. Jadi ya kopi susu lah, kopi susu fine. Oh, Alvin ini anak-anak ini ya Kopsus coffee shop kerikil ya. Ini dia. Gak harus kerikil kok. Gak harus kerikil. Gak harus kerikil. Kemarin gue ke Jakarta, gue coffee shop. Gue tuh udah lama banget nggak coffee shop ya. Oke. Temen gue bilang coffee shop. Pas gue datang, tempatnya kayu apa semua. Oh. Terus gue udah mikir gini. Oh iya, coffee shop tuh tidak harus kerikil. Gak harus. Gue tuh udah lama gak keluar. Tapi sekarang banyak banget ya coffee shop yang kayak konsep itu industrial, harus kayak kerikil, terus harus batu-batuan apa gitu-gitu ya. Itu Cing Sastra tuh kan, Sastra Silalahi itu kan selalu kerikil dan New Balance katanya. Oh gitu. Iya kan. Oke, tadi kopi dan rokok. Selanjutnya, kalau sebelum tidur, Alvin ini katanya suka semprot-semprot wangi-wangian sama wajib pakai kaos kaki. Ini fakta tuh dari mana sih? Kok bisa tahu? Semua orang tuh bilang begitu. Katanya gua nanya sama bapaknya, ibunya, kakaknya, adenya. Padahal enggak, gue dapat dari burung yang lewat tadi. Gokil. Kan. Kabar burung tadi kan. Dari burung merpati yang terbang gitu ya. Tapi benar gue sebelum tidur nggak tahu ya, buat gue relax aja sih. Oke. Gue harus tidur pakai kaos kaki. Terus harus semprot minyak wangi dulu. Oke. Minyak wangi atau ya any kind of scents lah yang bisa buat gue relax gitu. Dan itu sudah berlangsung dari lu kecil? Dari gue kecil. Berarti memang itu habit gitu kan? Udah terbiasa dari kecil. Oke. Karena sebenarnya kalau kan gue tidur harus pakai kaos kaki kan. Nah itu sebenarnya awalnya karena tiap gue sakit, bokap nyokap gue tuh selalu pakein kaos kaki. Kayak nggak ngerti kenapa tujuannya apa, tapi selalu dipakein kaos kaki. Nah dari situ kayak enak banget, nyaman tidur pakai kaos kaki. Akhirnya keterusan. Gitu, sakit nggak sakit pakai kaos kaki tidur. Oh gitu. Saya juga dulu sempat begitu dipakai kaos kaki, tapi kalau saya rebel, saya lepas. Nyaman gak sih? Iya, jadi awal-awal anget nih kan. Tapi kalau ketika sudah mendekati jam-jam tengah malam apa segala macam tuh kan, kadang-kadang AC tuh kan ada slipnya. Lama-lama panas. Oh gitu. Makanya sampai sekarang tidur udah jarang pakai kaos kaki. Dulu pas kecil kalau sakit memang gitu.
sebut merek lah, ada satu salep namanya Copal dulu. Copal. Oke. Nah Copal ini tuh panas dan gue tuh paling nggak bisa kena sesuatu yang panas. Gitu kan. Ada iritasi apa gimana gitu kan. Dulu itu udah panas dipakein sebadan-badan. Gue nggak tahu mbak gue kayaknya nggak paham, dia taruh di kaki gue. Waduh. Udah gitu gue pakai kaos kaki pak. Panas kan? Waduh itu anget. Panas banget. Itu dia. Pas gue pakai situ. Panas ya gue lepasnya kaos kaki pagi-pagi mak gue ngomel itu biar kamu sembuh, biar badannya gitu segala macam. Gue kan masih kecil ya. Oh begitu ya harusnya. Lo nggak ngerti kan? Gue nggak ngerti. Masih kecil. Jadi itulah fakta dari Raffi. itu eksklusif aja di sini bareng sama Alvin. Ini udah berapa episode, berapa season gue baru ngomong sekarang. Iya dong. Ini karena pas bareng dia. Oke. Selanjutnya. Yeah. Oh, lu klaustrofobik bro? Iya. Oh, lu paling nggak bisa sama ruang-ruang sempit gitu? Ruang sempit spesifik sih. Kayak misalkan ada kayak misalkan lift yang terlalu sempit banget. Gue mendingan gue naik tangga daripada gue naik lift yang tapi kayak sempit terus banyak orang di dalamnya, gue nggak bisa. Ya, ada kan yang sebenarnya dia liftnya tuh buat 2 orang. Tapi ya you know lah Konoha kadang-kadang diisi kan 4-5 orang dipaksakan gitu. Nah itu gue mendingan gue keluar karena lift kampus gue tuh lumayan bisa dibilang sempit banget. Oke. Gitu. Jadi kadang tuh teman-teman gue kan anak-anak mager ya. Jompo mager. Kaula muda ini jadi kayak gue memutuskan udah lo naik lift aja, gue naik tangga. Gue mendingan naik tangga. Di Jakarta kuliah? Iya, di Jakarta. Jakarta apa Tangerang? Jakarta. Oke, kirain nggak bisa Jakarta Tangerang kayak saya. Tangerang tuh di mana? Iya, oke, bilang aja Jakarta. Jakarta. Simpelnya ya. Oke, Gitu, ada histori apa yang terjadi lu dengan klaustrofobik lu itu? Sebenarnya mungkin jadi gini. Dulu tuh abang gue tuh jahil banget. Aduh. Abang gue itu super duper jahil. Pas gue masih kecil tuh dia jadi ada cerita kita lagi staycation lah keluarga di hotel. Singkat cerita kan ada lemari tuh dan lemarinya tuh kita masuk gitu bercanda-bercanda lagi main-main. Ya, terus ampun. kakak gue nutup lah si lemarinya dan somehow itu lemari ada kuncinya. Jadi kayak dikunci. Kakak gue kunci terus dia beraktivitas lah di kamar itu entah kayak ke kamar mandi apa terus kayak dia lupa ada gue. Gue udah kayak kak buka itu dia nggak dengar. Sesek kan? Sesek. Sampai akhirnya kayak bokap nyokap gue pulang. Jadi bokap nyokap gue tuh lagi nggak ada di kamar, dia lagi shopping keluar. Pas balik, wah kakak gue marahin kan. Terus gue keluar muka gue udah biru, udah gak bisa nafas. Mungkin dari situ akhirnya yang kayak ada rasa trauma lah di tempat-tempat sempit tuh gue nggak bisa. Oke. Itu berkurang seiring waktu apa malah sama aja apa gimana? Berkurang mungkin ya, mungkin. Cuma sekarang bahkan kalau misalkan gue nih di tengah keramaian, gue bisa kambuh tuh. Gue bisa kayak apa Sesek namanya? aja ya? Terus kepala gue kayak muter, terus kayak badan gue satu badan geter. Ya. Terus pengen nyari tempat yang apa ya? Yang lebih lapang lah. Iya. Gitu. Oke. Jadinya sampai ke situ. Ya semua orang kan punya deal with their own apa ya conditions gitu ya. Betul. Dan kayak Alvin begitu, gue pun punya kondisi yang trypophobia. Gue kalau lihat titik-titik banyak tuh yang, Iya. waduh, gue can handle that with time gitu. Gue akhirnya coping with my trypophobia. Akhirnya gue merasa ya kalau misalnya gue punya rumah yang paving block banyak bulat-bulat gitu kan. Gimana? Iya, makanya akhirnya gue melatih diri gue untuk akhirnya bisa seperti itu. Dan mungkin seiring dengan waktu itu tidak akan terlalu menjadi distraction buat lu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan. Nah, kita lagi di Bandung nih, Vin. Iya. Di kotanya kuliner. Betul. Dan mengenai kuliner, saya mendengar Anda agak kurang suka sama toge, tempe, dan tahu. Wah itu gue bukannya nggak suka ya, gue bener-bener nggak. Toge, tempe, tahu. Toge, tempe, tahu ya itu. Seperti Anda ya, toge berarti kan. Anda kan toge tidak suka. Kemarin, sayur pada dasarnya sayur. Sayur nggak bisa. Sayur tuh tidak. Oh dia nggak bisa. Sayur tuh nggak. Sayur gue masih bisa sih. Nggak kemakan kalau yang sayur. Nah, toge, tempe, tahu. History itu apa sampai akhirnya lu tidak bisa bersentuhan dengan mereka? Jadi tuh gue pernah makan rawon.
Terus ada toge-togenya kan. Ya. Terus gue tuh excited banget karena rawon tuh kelihatannya enak banget. Ya. Dan itu pertama kali gue nyobain rawon. Terus gue makan kayak full di sendoknya itu kayak togenya gitu. Terus pas gue ini ada rasa nggak enak banget di mulut gue sampai kayak ke hidung. Rasanya baunya ya. Iya. Dari situ kayak enggak. Kan gue ngebayangin ya. Itu yang ngolah togenya nggak jago itu. Itu pasti masih keras ya? Kayaknya iya Masih keras kan? gitu Iya, deh. itu yang ngolahnya kurang gitu berarti. Anda mengolah toge itu ada seninya, seperti dia berkesenian, masak juga seni guys. Jadi tolonglah itu yang masak toge itu. Terus bisa diolah ya ternyata. Tahu tempe tahu gimana? Kalau tempe tahu gue yang enggak aja sih. Karena Oke. tapi sebenarnya kalau tempe tahu tuh gue masih bisa bisa tolerir lah. Oke. Kayak misalkan ada beberapa tempe yang diolah jadi kayak tempe, aduh apa sih, orek, tempe yang kecil-kecil. yang kecil-kecil. Orek, ya. Iya, tempe orek ya. Tempe orek. Nah itu gue masih bisa tuh, karena dia potongnya kecil-kecil. Cuma kalau misalkan udah tempe goreng yang biasa tempe gede Bongkah digoreng, gitu ya? bongkah, itu gue nggak bisa. Terus kayak tahu kuning digoreng nggak bisa. Tahu kuning digoreng nggak bisa. Kalau tahunya kecil-kecil. Sapo tahu gue bisa. Kalau siapa tahu kan pakai tofu yang silk tofu bapak. Iya makanya itu. Itu mah tahu mahal. Kalau tahu cabai garam. Nih enggak, kan lu coffee shop tadi kan ada kopi nih nongkrong. Biasanya di coffee shop itu tahu cabai garam. Oh gitu, Nah, gue nggak pesen sih. Oh, tahu-tahu yang dadu-dadu gitu nggak bisa? Enggak sih. Karena kalau udah judulnya tahu tuh gue langsung kayak drop gitu. Oh, ya baik. Ya mungkin rasanya enak ya sebenarnya, cuma karena udah ada tahu ya. Nggak masalah, kita no judgment di sini. Orang punya preferensi masing-masing. Betul. Jadi tadi toge, tempe dan tahu. Jadi tolong jangan dikirim ke PO Box beliau. Jangan. PO Box kayak masih ada itu PO Box sih ya. Ya Allah. Oke, jangan. Jangan. Selanjutnya nih. Ya. Nah, ini menarik sebenarnya nih. Aduh apa lagi Lu nih? pernah sekolah di Bogor kan? Jadi lu kadang-kadang suka keceplosan ngomong Sunda. Sunda, tapi Sunda Bogor. Karena kan gue berteman di sekolah kan. Sunda Bogor mah beda jeung Sunda Bandung gitu. Dipancing, harus dipancing kan, bener kan ya? Itu. Karena Sunda Bogor kan bisa dibilang Sunda kasar ya. Iya, buat orang Bandung Sunda kasar gitu. Gitu. Jadi kayaknya kalau gue ngomong pakai Sunda Bogor di Bandung agak kayak ofensif ya mungkin. Oke. Gitu. Tapi kata Sunda apa yang sangat teringat banget sama lu dan lu masih suka keluarin gitu, ada nggak? Kadang itu kayak spontan uhui aja sih. Nggak dibilang uhui, dan bilang uhui kan dia spontan uhui Gue kan dia langsung set. inisiatif sendiri. Iya kayak yaudah secara spontan aja gitu gue. Sika naon contohna hiji sok. Aduh apa ya? Kadang suka keceplosan sendiri dan gue kadang ya udah kayak Naon we hiji we sok. Naon we? Kasar kita naon. Kemana itu mah? tong gitu tuh. Udah kesebut sama dia. Mending era ada aing mah. Itu era ada aing gua. Soalnya kalau misalnya ada orang yang kesini ada predikat identitas Sundanya, gue tuh suka jadi keceplosan. Oh gitu. Gini, kemarin gue ngobrol sama ada namanya Ijal Pace Sunda. Pace Sunda Oke. ini kan dia orang Papua tapi dia berbahasa Sunda karena dia lama di Bandung. Iya itu. Nah, gue tuh melihat dia tidak ingin berbahasa Sunda. Ketika dia ngomong, gue jadi ketarik di Sundanya. Nah, kebawa kan itu jadinya. Tapi sorry, by the way lu tuh dari lahir berarti di Gue lahir di Bandung, SD kelas 3 gue pindah ke Jaksel. Oke. Terus gue pulang beres kuliah, gue baru ke sini lagi. Oh balik lagi ke Bandung. Dan tapi bro, keluarga besar gue kan banyak yang orang Bandung dan orang Sunda. Ya gitu ya, jadi tetap we ke bawah. Tetap gitu. we nya. Urang mah nya, urang tuh dulu gue, urang teh naon gitu, urang tuh apa gitu. Aing. Makanya gue pernah berbahasa aing ke orang yang lebih tua. Dimasukin cabe mulut gue kayak. Oh iya, apa enggak lo disambelin tuh mulut kan? Nggak boleh kayak gitu. Jangan. Emang apa? Ya karena gue sempet grow up di Jaksel, berbeda bahasanya. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, nyokap gue karena sering bersunda-sunda, gue jadi tahu. Oh jadi keikut lagi. Itu menarik tuh.
Vin, kita Ya. main game dulu, Vin. Waduh, boleh. Kita main game. Jadi kita Game apa akan main game yang namanya uji kekompakan. Mau enakan rame-rame nggak sih? Bukan uji kekompakan. Ini apa? This or that. Oke. Gua akan nanya lu sebuah pertanyaan berisi 2 pilihan. Oke. Lu pilih yang mana dan jelaskan sedikit kenapa. Oke. Oh, langsung jelasin ya? Boleh. Oke. Siap? Pertama. Alvin Lapian, kalau ada kesempatan untuk bikin lagu, bikin ya, itu lebih baik dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain? Pengalaman pribadi. Kenapa tuh? Itu ya mungkin lebih personal Oke. rasanya. Walaupun dari pengalaman orang lain tuh juga nggak ada salahnya ya. Karena sangat luas lah ya. Ide itu sangat luas dan bisa jadi bahkan dari pengalaman orang lain itu jadi kayak felt personal buat orang-orang yang dengar gitu. Itu dia. Gue tuh merasa kayak pengalaman orang lain jadi lebih, ya bukan POV gue sendiri aja, tapi orang jadi bisa relate. Gitu. Bener. Nice. Selanjutnya, grup atau solo? Solo. Kenapa tuh? Dia udah dua-duanya soalnya udah pernah ngalamin. Kalau grup tuh kepalanya banyak, Pak. Oke. Jadi kayak seru sih, seru banget. Maksudnya di dalam grup tuh seru. Cuma kadang suka ketika beda pendapat itu kadang yang memantik api tuh. Oke. Gitu, gua ngerasain jadi gitu. prosesnya jadi lebih panjang aja gara-gara musyawarah dulu gitu ya. Betul. Oke. Selanjutnya. On time atau ngaret? On time. Kenapa? Gue kalau ngaret tuh suka keringet dingin. Ya nggak enak sama orang. Gak enak banget. Lu nggak enakan ya? Gak enak kan. Iya. Gue mendingan gue nunggu deh. Iya. Gue nunggu nggak apa-apa. Kalau gue ditunggu tuh gue kayak, aduh, Iya. dari stres. Apalagi tahu kondisi Jakarta macet ya. Betul. Itu tuh gue kadang suka prepare tuh kayak 2 jam sebelum. Kayak gitu. Kadang juga udah 2 jam sebelum tetap aja telat kayak gitu. Aduh. Betul. Ya kondisi jalan kan nggak ada yang tahu gitu. Ya. Bener. Tapi satu deh, gue pengen tahu deh ini soalnya sangat-sangat tergambar dari penjelasan lu. Lu overthinking nggak? Lumayan. Itu bisa jadi lagu loh. Iya. Overthinking lu itu karena gue tuh awal nulis lagu karena gue overthinking. Oke. Itu semua dan semua karya gue yang lain tuh nggak akan ada kalau gue nggak overthinking awalnya. Gue pernah bilang sama salah teman gue Enjan Rizwan. Enjan itu orangnya dia selalu merasa kelemahan dia dibandingkan orang lain lebih mencolok. Oke. Dan gue salah satu orang yang setuju bahwa kelemahan kita adalah kekuatan kita. Kalau lihat dari sisi yang lain. Makanya tadi overthinking lu itu mungkin lu pernah nulis lagu sih? Gue nulis tapi masih gue keep sendiri dulu. Nah, itu. Karena personal banget, Pak. Oke. Jadi kayak ntar dulu deh. My Music bisa lah. Bisa mungkin Alvin Lapian, written by Alvin Lapian gitu. Iya, someday. Terakhir kali saya ngomong begitu di sini, orangnya beneran ngeluarin lagu nulis sendiri akhirnya si Nabila. Nabila? Iya, Nokia. Terakhir kali saya ngomong begitu dia. Canggih. Sih. Selanjutnya, Lanjut. Taylor Swift atau Olivia Rodrigo? Taylor Swift. Why? Karena gue bisa dibilang gue grew up dengan karya-karyanya dia ya. Dari zaman country berarti. Dari zaman-zaman country terus sampai dia yang sekarang TTPD Ya. albumnya. Dan semakin kesini gue semakin ngelihat kayak dia karyanya tuh apa ya, liriknya tuh bener-bener gokil sih tuh orang menurut gue ya. Powerful sih. Dia tahu cara nulis lirik dengan notasi yang tepat sampai bikin orang attract ke dia. Gitu. Itu gokil sih. Nonton kemarin Eras Tour? Enggak lagi. Gue gak bisa konser kan, rame. Benar. Iya, gue gak bisa. Gue tuh kan seneng K-pop. Gue sempat berpikiran konser K-pop itu akan sangat crowded dan sangat. Gue juga soalnya kalau di tempat sempit tuh rada terlalu banyak orang deh. Iya. Gue tuh INFJ. Oke. Jadi gue kalau orang terlalu banyak yang Sama dong kita, INFJ. kerasa men, kerasa banget dari tadi. Oke, berarti ya Anggi Marito, Raffi Andika, Enjan, beliau ini satunya Alvin Lapian, tambah ya Nuka juga. Oh, Nuka juga. Nuka juga INFJ. INFJ. Tambah tuh berarti geng-geng kita ya. Kita jangan-jangan bikin persekutuan INFJ dunia Iya. lagi ya. Seru Itu tuh. bisa tuh. Selanjutnya. Lanjut. Ini menarik. Kalau lo ada kesempatan untuk bikin dan produksi, bener-bener skala produksi musik beneran nih. Aransemen dulu apa lirik dulu? Gua lirik dulu. Kenapa tuh? Karena
Gue suka banget ketika gue nulis itu selayaknya gue cerita. Gitu. Kayaknya bener saya menemukan kesamaan sama Anda, storytellingnya suka storytelling ya? Suka. Terus Dan bahkan kayak lagu-lagu yang maksudnya yang gue iseng-iseng bikin itu pun juga berawal dari lirik dulu. Gitu, baru gue pikirin notasinya dan lain-lainnya seperti apa. Gitu. Karena gue suka nulis, gue suka nge-journal sih lebih tepatnya. Dari journal. Sampai akhirnya gue suka untuk ya udah menjadi cerita aja. Gitu. Lu main alat musik nggak? Keyboard. Lebih mudah menentukan melodi abis itu notasinya ya. Gitu. Gitar gue nggak pernah bisa loh. Gue nggak ngerti kenapa. Mungkin harus kita coba. Tapi pernah nyoba? Pernah, nggak bisa. Aduh, gitarnya masih di sana. Nah, udah nggak usah. Emang cocok dia. Barusan saya mau challenge dia barusan. Nggak bisa. Gitarnya masih di sana. Kemarin saya habis dipakai manggung, maaf. Selanjutnya, Enggak. pasangan yang good looking atau smart brain? Smart brain. Pernah ada apa tentang cewek smart brain sebelumnya? Gue percaya bahwa anak itu kecerdasannya diturunkan dari ibu. Gue waktu itu soalnya pernah baca di salah satu artikel bahwa kecerdasan anak itu turunan dari ibunya. Ya. Kelebatan rambut itu diturunkan dari bapaknya. Kurang lebih kayak gitu gue bacanya. Iya lagi rambut gue bapak gue sama lagi ya. Terus. Jadi kayak jadi kalau misalkan di mindset gue sekarang, jadi kalau misalkan ketika gue nyari pasangan, gue lihat dulu. Ya kalau good looking it's a first step ya, maksudnya kelihatan fisik langsung gitu ya. Kita nggak munafik lah. Iya, pastilah ya. gitu ya. Cuma kalau good looking tapi no brainer juga kayak sayang banget gak sih? Menurut gue sih gitu. Menurut gue. Ya setuju. Sayang, terus kayak lu mau ngobrol nggak nyambung. Lu INFJ lu seneng ngobrol sama orang. Iya. Kalau udah klop ya, bukan dalam skala besar kan? Bukan, iya, sama nih. Kalau lu udah nemu pasangan yang tepat, kayak gue tuh pernah sama seseorang yang tiap di mobil, tiap di apa segala macam, itu kerjaan kita diskusi, ngobrol, dan bukan cuma hal penting tapi nggak penting sampai yang receh banget juga, itu kita bahas semua. Seru kan? Dan gue jadi punya teman ngobrol gitu. Temen discuss, seru. Bro, Anda pernah gak sih sleep call ngomongin bisnis? Gokil. Ngomongin saya mau bikin bisnis. Terus lo obrolan lo itu? Ngobrol malam-malam gitu. Karena waktu gue sama dia gak sempat ketemu. Ya sedikit story lah. Gue sama dia gak sempat ketemu. Udah berapa hari akhirnya kita memutuskan untuk kita harus catch up lah intinya. Karena ya hubungan tanpa catch up bahaya kan bro. Iyalah, komunikasi kan. Bener. Malam-malam yang diobrolin itu bukan soal nonton film apa, gimana hari kamu. Itu iya. Tapi ujung-ujungnya aku mau bikin bisnis. Gokil. Dan that's INFJ. INFJ things gitu. Lu pernah gak ada kejadian-kejadian kayak gitu? Gue suka banget ketika gue punya pasangan yang bisa gue share dan kita discuss tentang apapun itu. Yang mungkin nggak harus kayak hal-hal yang berat banget, aduh galaksi apa segala macam, nggak perlu juga gitu ya. Mars gitu ya. Iya, kayaknya repot banget gitu. Cuma hal-hal simple dan akhirnya kita bisa discuss satu sama lain, ngelihat perspektif yang berbeda, itu gue suka banget tuh. Jadi punya pandangan baru, setiap obrolan tuh ada hal yang bisa kita ambil gitu. Setuju. Saya menemukan ini ya, bestie baru nih. Bestie baru. Dia menarik nih pandangannya. Selanjutnya. Acting atau nyanyi? Aduh. Dua-duanya gak bisa ya. Pak Dias, gimana Pak Dias? Gak bisa. Selalu yang di belakangnya tuh kalau ada yang bilang harus satu. Aduh, gak bisa ya. Yang lebih, nggak ada yang salah, nggak ada pilihan yang salah, tapi ini yang lebih menjadi passion lu sekarang. Gitu. Sekarang nyanyi sih. Oke. Dan ya bukannya lu melupakan acting kan? Enggak. Bahkan gue jalan berbarengan loh sekarang. Itu dia. Gue lagi jalan teater musikal nih. Itu acting plus nyanyi. Benar. Nah, itu sama acting. Mimi, gue ngeliat deh episode lo sempet sama Maisha Kana kan? Iya. Sama Mimi sekarang. Oh, satu project kita. Iya. Oh, berarti saya tahu project apa itu. Iya.
Baiklah, ternyata memang kalian anak teater dunianya sempit ya. Iya, Ketemu di sama saya situ-situ. juga ujung-ujungnya. Seru. Satu pertanyaan terakhir sih buat Oke. lo nih. Waduh. Jendela cinta atau masa laluku? Tahu dia. Saya tahu pasti reaksi dia akan begini. Gimana bro? Masa laluku. Kenapa tuh? Karena itu yang paling baru. Gue tuh sedangnya dia tuh realistis gitu orangnya. Ini nih asik Iya, deh. dan itu yang lagi gue promokan. Iya. Gak usah ribet-ribet jawabnya. Ya gue lagi promo itu, aman gitu. Masa laluku, jendela cinta awal. Itu awal dari mula. Jenny. Iya. Ya itu jangan melupakan awal, tapi juga yang sekarang karena lagi berkarir di situ, ya kita lagi bertanggung jawab sama apa yang kita pilih gitu kan. Jadi itulah. Ya itu seru banget ngobrol sama Alvin Lapian. Yes. Seru. Ya. Ini asik banget sih. Ini asik banget yang kalau misalnya gue nggak ingat waktu mah nggak ada begini-gini. Wah itu bisa sambil kita bisa sambil lama buka sih referensi, bisa buka apa segala macem. Bener. Tapi sebelum lu udahan dari sini, lu juga ada jadwal lain. Betul. Gue punya oleh-oleh nih buat lu. Widih, apa nih? Jadi Chamber Talk sama Lelis Teras itu collab untuk menyiapkan sesuatu dari Oma. Ini ada Oma nih dan nenek-neneknya di sini. Iya. Oma tuh menulis dan menyiapkan sesuatu buat Alvin. Boleh dibaca apa katanya? Dear Alvin Lapian, jangan ragu untuk menengok masa lalu. Disitulah kau belajar akan arti kehidupan. Gokil. Asik. Thank you, Oma. Oma. Gokil. Thank you. Thank you banget udah datang ke sini. Pokoknya semua buat karir lu, semua yang lu lakukan lancar-lancar. Amin. Dan gua harap kita bisa ketemu di lain waktu dengan dengan keadaan yang lu tuh udah lebih wow dari lu yang sekarang. Mudah-mudahan juga kita ada satu event bareng. Amin. Karena gue kalau sama teman-teman satu event bareng backstage itu isinya gibah. Itu seru. Gibahin bukan gibahin hal yang penting, hal receh. Hal receh. Iya, dan itulah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bro. Benar. Amin. Lancar pokoknya. Thank you. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, share, subscribe, dan di komen. Siapa tahu tadi ada cerita-cerita dari storyteller kita ini, Alvin Lapian, yang sangat-sangat relate sama kalian. Dan jangan lupa stream semua karya-karya Alvin Lapian di streaming platform. Dan juga Masa Laluku di request di semua radio. Nonton MV-nya juga karena MV-nya keren. Percaya sama saya, bagus. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace.